lagi di Ulas Soal. Ulasin dong. Nah, ini adalah video part 2-nya dari video yang kemarin. Jadi di sini saya akan mengulas soal matematika SMP kelas 7 masih tentang bilangan bulat. Langsung saja kita ke videonya. Nomor 1. Hitunglah hasil perkalian berikut. Kita langsung jawab saja ya, karena ini hanya perkalian biasa. Yang A, 7 dikali negatif 21. 7 adalah bilangan positif, 21-nya bilangan negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Lalu 7 dikali 21 sama dengan 147. Yang B, negatif 12 dikali negatif 15 sama dengan berapa? 12-nya bilangan negatif, 15-nya juga bilangan negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian tinggal dikalikan aja. 12 dikali 15 sama dengan 180. Lalu untuk yang C, negatif 16 dikali 9. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. 16 dikali 9 sama dengan 144. Lalu yang D, 25 dikali 0, hasilnya 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan menjadi 0. Jadi intinya kalau positif dikali positif tandanya sama, tetap positif. Negatif dikali negatif tandanya kan sama-sama negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, misalkan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, positif dikali negatif, hasilnya juga negatif. Nomor 2, tentukan nilai pengganti huruf-huruf berikut. Yang pertama, yang A, 6 dikali P sama dengan negatif 3 dikali 6. Nah, ini berkaitan dengan sifat-sifat perkalian, yaitu yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu kan sifatnya yang A kali B sama dengan B dikali A. Jadi posisi A dan B nya bisa dibalik. Nah, soal ini 6 dikali P sama dengan negatif 3 dikali 6. Berarti sebagai A nya adalah 6, B nya P. Jadi kalau dibalik, B kali A. Jadi yang sama-sama B, P dan negatif 3, sehingga didapat P sama dengan negatif 3. Seperti itu. Yang B, 2 dikali negatif Q dikali 9 sama dengan 9 dikali 3 dikali 2. Nah, ini sama dengan yang tadi, komutatif. 2 di depan ini menjadi di belakang, dan 9 yang di belakang menjadi di depan. Maka kita dapat tentukan negatif Q itu sama dengan 3. Nah, karena Q-nya negatif, ini kita kalikan negatif juga. Kita kalikan negatif 1. Sehingga negatif Q dikali negatif 1, negatif dikali negatif jadi positif. Kemudian 3 juga kita kalikan negatif 1, menjadi negatif
3. Jadi nilai Q sama dengan negatif 3. Selanjutnya yang C, 3 dikali A dikali negatif 2 sama dengan 3 dikali dalam kurung 5 dikali negatif 2. Nah, untuk yang C ini berkaitan dengan sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C bisa kita hitung A dikali B terlebih dahulu baru dikali C, atau A dikali B kali C. Jadi kalau yang ini kita hitung A kali B terlebih dahulu, bisa juga kita hitung dengan B kali C terlebih dahulu. Nah, di sini yang di dalam kurung adalah 5 dikali negatif 2, maka menggunakan yang ini. Sehingga yang di dalam kurung itu kan 5 dikali negatif 2, dan yang di sini 3 dikali A dikali negatif 2. 3-nya juga sudah ada di sebelah sini, maka A sama dengan 5. Lalu yang terakhir 7 dikali negatif A min B sama dengan 7 dikali min 8 ditambah 7 dikali min 2. Nah, untuk yang D ini menggunakan sifat distributif, yaitu jika A dikali dalam kurung B plus C, maka perkaliannya menjadi seperti ini: A dikali B ditambah A dikali C. Nah, jadi ini juga seperti itu, 7 dikali min A ditambah 7 dikali min B. 7 dikali min A ditambah 7 dikali min B. Hasilnya 7 dikali min 8 ditambah 7 dikali min 2. Nah, jadi posisi min A ini sama dengan min 8 dan min B sama dengan min 2. Min A sama dengan min 8, maka A-nya berapa? Karena di sini negatif, kalikan negatif. Kalikan negatif 1. Min A dikali min 1, negatif dikali negatif sama dengan positif, yaitu A. Min 8 juga dikali min 1, jadi positif 8. Kemudian untuk yang B, min B sama dengan min 2, sama kita kalikan negatif, jadi B sama dengan 2. Nomor 3, tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Yang pertama, 90 dibagi 5. 90-nya bilangan positif, 5 juga bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Berapa 90 dibagi 5? Sama dengan 18. Kemudian yang B, 56 dibagi negatif 8 sama dengan 56-nya bilangan positif, 8-nya bilangan negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 56 dibagi 8 berapa? 7. Lalu untuk yang C, negatif 84 dibagi 7 sama dengan
84-nya bilangan negatif, 7-nya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian 84 dibagi 7 sama dengan 12. Yang terakhir, negatif 72 dibagi negatif 4 sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Jadi sama seperti perkalian tadi, pembagian juga jika positif dibagi positif, hasilnya tetap positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nomor 4. Tentukan pengganti huruf-huruf berikut. A. M dikali negatif 4 sama dengan negatif 88. Berapa kalau dikalikan negatif 4, hasilnya negatif 88. Nah, kebalikan dari operasi perkalian adalah pembagian. Maka kita dapat menentukan nilai M-nya dengan cara membagi negatif 88 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Lalu 88 dibagi 4 sama dengan 22. Nah, yang B, 9 dikali N sama dengan negatif 54. Maka N-nya sama dengan negatif 54 dibagi 9. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 54 dibagi 9 sama dengan 6. Lalu untuk yang C, negatif 16 dikali P sama dengan 112. Maka P-nya sama dengan 112 dibagi negatif 6. Maka hasilnya dibagi negatif 16 ya di sini. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 112 dibagi 16 sama dengan 7. Lalu yang D, Q dikali negatif 6 sama dengan negatif 144. Maka Q sama dengan negatif 144 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 144 dibagi 6 sama dengan 24. Nomor 5. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Dalam bilangan berpangkat ada sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Jadi kalau bilangan A-nya ini sudah sama-sama A, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau dalam pembagian A pangkat N dibagi A pangkat M, maka pangkatnya dikurangkan A pangkat N min M. Jadi untuk menjawab soal ini, yang pertama 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3, ini kan bilangannya udah sama-sama 4.
maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 4 pangkat 5 ditambah 3. Berapa 5 tambah 3? Itu jadi 4 pangkat 8. Yang B, 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 9 dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat 5. Yang C, 5 ya. 5 dikali 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Nah, kalau tidak ada pangkatnya seperti ini, maka artinya dia pangkat 1. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 7. Yang perkalian ini pangkatnya dijumlah. 5 pangkat 1 ditambah 7. Kemudian dibagi 5 pangkat 4. Ini menjadi 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4, jadi dikurangi pangkatnya. 5 pangkat 8 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 4. Lalu yang D, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini pembagian, maka pangkatnya dikurangkan, kemudian dikali 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 6 dikurangi 4, 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, jadi 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nomor 6. Nyatakan ke dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Karena yang diminta menggunakan bilangan pokok 2, maka kita harus tahu bilangan berpangkat dari 2. Kita urutkan saja. Dari 2 pangkat 0. Bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 7 sama dengan 128. 2 pangkat 8 sama dengan 256. 2 pangkat 9 sama dengan 512 dan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Jadi untuk yang A, 4 dikali 32 dikali 64 sama dengan 4 dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2. 32 diubah dalam bentuk pangkat sama dengan 2 pangkat 5 dan 64 2 pangkat 6. Jadi bilangan pokoknya sudah 2 semua, tinggal pangkatnya dijumlahkan karena perkalian. 2 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 6. 2 tambah 5 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 13. Lalu yang B, 64 dikali 2 pangkat 3 dibagi 128 dikali 2 pangkat 2. 64 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3,
kemudian dibagi 128 itu 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini dikali, jadi ditambah dulu pangkatnya. 6 ditambah 3 sama dengan 8, dibagi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi dibagi, maka pangkatnya dikurangi. 8 dikurangi 9 hasilnya minus 1. 2 pangkat minus 1. Nah, kalau pangkatnya minus, itu artinya dia 1/2. Itu. Yang C 256 dibagi 2 pangkat 3 dibagi 2. 256 itu 2 pangkat 8, kemudian dibagi 2 pangkat 3, dibagi lagi 2. Nah, kalau 2-nya tidak ada pangkatnya, dia artinya pangkat 1. Tinggal dikurangi saja karena pembagian. Pangkatnya dikurangkan. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka di sini hasilnya 2 pangkat 4. Dan yang D 128 dibagi 2 pangkat 4 dikali 16. 128 itu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4, kemudian dikali 16. 16 adalah 2 pangkat 4 juga. Nah, yang pembagian pangkatnya dikurang. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Pangkatnya dijumlah. 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka di sini hasilnya 2 pangkat 7. Nomor 7, tentukan nilai akar kuadrat berikut. Yang A, akar dari min 8 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 11 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita hitung dulu. Min 8 dikurangi 7 itu sama dengan negatif 15 pangkat 2 ditambah 11 dikurangi 3 sama dengan 8 pangkat 2. Negatif 15 pangkat 2 itu adalah 225 ditambah 8 pangkat 2, 64. Kita jumlahkan. 225 ditambah 64 sama dengan 289. Nah, akar dari 289 sama dengan 17. Karena 17 dikali 17 adalah 289. Yang B, akar 5 dikurangi min 4 kuadrat ditambah min 10 dikurangi 3 kuadrat sama dengan, ini dihitung dulu yang di dalam kurung. 5 dikurangi min 4 itu sama dengan 5 ditambah 4, 9 pangkat 2 ditambah min 10 dikurangi 3, min 13 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu sama dengan 81 ditambah min 13 pangkat 2, artinya min 13 dikali min 13, hasilnya positif. 13 dikali 13 sama dengan 169. Jadi kalau dijumlah 81 ditambah 169 hasilnya 250. Nah,
akar dari 250 ini tidak ada hasil dengan bilangan bulat, maka harus dipecah. 250 itu kita ubah bentuknya menjadi 25 dikali 10. Nah, 25 itu kan artinya dia 5 pangkat 2. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Lalu 10-nya tidak bisa diakar. Jadi tetap di dalam akar. Nah, hasilnya 5 akar 10. Lalu untuk yang C, akar 10 dikurangi 12 pangkat 2 ditambah min 9 dikurangi min 4 pangkat 2. Nah, kemudian ini dijumlahkan dulu. 10 min 12 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah min 9 dikurangi min 4. Ini jadi plus ya. Min 9 plus 4 sama dengan min 5 pangkat 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Min 5 kuadrat sama dengan 25. Jumlahkan 4 ditambah 25 sama dengan akar 29. Nah, akar 29 ini hasilnya kalau diakar, 29 kalau diakar itu tidak menghasilkan bilangan bulat, sehingga ya sudah, hasilnya tetap seperti ini, akar 29. Sampai di sini dulu video ulas soal kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video ulas soal selanjutnya. Ulas soal Ulasin dong.